Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana ilman wa amala wa anta tadfa'a 'anna al-bala'a wal waba' wal riba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa melakukan amal-amal kebaikan yang akan menjadi bekal yang akan sangat kita butuhkan di kehidupan akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Majelis ini atau kajian ini akan membahas tentang pembahasan fikih, dan yang akan kita jadikan sebagai rujukan utama adalah kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim. Namun sebelum masuk ke pembahasan masalah fikih, terutama fikih ibadat ya yang akan kita bahas, yang mudah-mudahan Allah memudahkannya, saya ingin memberikan pengantar-pengantar atau muqaddimah yang akan membahas tentang masalah-masalah yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk dalam pembahasan masalah-masalah fikih. Masalah yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang hakikat ilmu fikih. Hakikat ilmu fikih adalah sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ma'rifatu al-ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amal-amal lahiriah berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Inilah hakikat ilmu fikih sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan lahir berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dari hakikat ilmu fikih ini kita bisa mengetahui bahwa dalam ilmu fikih
kita diwajibkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena disebutkan di situ bi'adillatiha at-tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dan dalil-dalil syariat itu sumbernya hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil-dalil yang lainnya, maka ini hanya percabangan dari dua dalil ini saja. Jadi memang di dalam syariat Islam banyak dalil yang bisa kita gunakan sebagai sandaran hukum. Namun semua dalil itu sebenarnya bermuara pada dua dalil inti, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita melihat ya di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini saja. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil yang lain itu hanya sebagai pengikut, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, adapun dalil-dalil yang lainnya, maka itu hanya sebagai pengikut dari dua dalil yang ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya coba kita lihat ya di banyak ayat di dalam Al-Quran, kita akan mendapati perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengikuti ijma', bukan berarti kita tidak boleh mengikuti qiyas, bukan berarti kita tidak boleh mengikuti qaul sahabi atau mengikuti dalil-dalil yang lainnya. Karena semua dalil yang lainnya itu telah dicakup oleh Al-Quran dan Sunnah petunjuknya. Coba misalnya kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Maka apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Apabila ada perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya dua. Karena yang lain itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik. Coba kita lihat juga, misalnya di dalam ayat surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya di ayat yang ke-132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw
fa innallaha la yuhibbul kafirin. Di surat Al-Imran ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Hanya disebutkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalil-dalil yang lainnya itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Ya, ayat yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Dan semuanya membatasi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita memahami bahwa kita tidak boleh misalnya berdalil dengan ijma', kita tidak boleh berdalil dengan qiyas, kita tidak boleh berdalil dengan dalil-dalil yang lainnya. Jangan sampai kita memahami demikian. Karena Al-Quran dan Sunnah memberikan petunjuk kepada kita untuk berdalil dengan ijma', memberikan petunjuk kepada kita untuk berdalil dengan qiyas, memberikan petunjuk kepada kita untuk berdalil dengan dalil-dalil yang lainnya. Ini masalah yang pertama. Dalam membahas masalah fikih, kita harus mengikuti dalil-dalil yang mu'tabar, dalil-dalil yang dirumuskan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa itu adalah dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Sehingga jangan sampai ketika kita mengatakan sebuah pendapat dalam masalah fikih, jangan sampai kita mengatakan pendapat tanpa berdasar dalil sama sekali. Masalah yang kedua yang ingin Anda sampaikan dan sangat penting untuk kita ketahui adalah masalah bahwa para imam semuanya mengajak kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertaklid buta kepada mereka. Semua imam, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya, mereka semuanya mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertaklid buta kepada mereka. Saya bawakan di sini sebagian perkataan para imam tersebut. Misalnya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah jelas kesahihannya, maka itulah madhabku. Beliau juga mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Beliau juga mengatakan, haramun ala man lam ya'rif dalili
an yuftiya bikalami. Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku dalam berpendapat untuk berfatwa dengan pendapatku. Beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengatakan sebuah pendapat yang pendapat tersebut menyelisihi kitabullah dan menyelisihi kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku. Perkataan-perkataan dari Imam Abu Hanifah ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai kita bertaklid kepadanya. Jangan sampai kita bertaklid buta kepadanya. Jangan sampai kita fanatik buta kepada beliau, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan melarang kita untuk bertaklid buta kepada beliau. Dan banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang menunjukkan hal ini. Di antara perkataan beliau yang menunjukkan hal ini, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Aku bisa salah, aku juga bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhuh, maka semua pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh, dan semua pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan pendapat itu. Jelas perkataan ini mengajak kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan melarang kita untuk fanatik buta kepada beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam perkataannya yang sangat masyhur, beliau mengatakan, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya bisa diambil dan bisa juga ditinggalkan, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali diri beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari sini kita memahami bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengajak murid-muridnya, mengajak seluruh kaum muslimin agar tidak bertaklid buta kepada beliau. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang sangat kita banggakan, imam yang sangat kita cintai, kita junjung tinggi, juga mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertaklid kepada diri beliau. Dan banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang menunjukkan hal ini. Beliau mengatakan dalam perkataan yang sangat masyhur, idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah jelas kesahihannya, maka itulah
madhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Apabila kalian dapatkan di kitabku ada pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan perkataanku. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan demikian, itu menunjukkan bahwa beliau membuka kemungkinan ada perkataan beliau yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan ini. Kalau kemungkinan ini terjadi, maka beliau katakan, ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan perkataanku. Dalam riwayat lain dari perkataan beliau dikatakan, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Ikuti sunnah itu dan jangan sampai engkau menoleh kepada perkataan siapapun. Tidak usah dilihat perkataan orang lain apabila di sana sudah ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Apabila kalian melihat aku berpendapat dengan sebuah pendapat padahal telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan yang menyelisihinya, maka ingatlah ketika itu akalku telah hilang. Ingatlah ketika itu akalku telah hilang. Maksudnya aku gila ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk mengikuti dalil. Ikuti dalilnya. Apabila ada perkataanku yang menyelisih dalil tersebut, maka tinggalkan perkataanku. Beliau juga pernah mengatakan, kullu hadithin 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pendapatku, walaupun kalian belum pernah mendengar pendapat itu dariku. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, kullu ma qultu فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. Semua pendapatku apabila ada hadis yang sahih yang menyelisihinya, maka hadis tersebut lebih layak untuk diikuti. Maka janganlah kalian bertaklid kepadaku. Maka janganlah kalian bertaklid kepadaku. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan hakikat ini, hakikat untuk mengikuti dalil dan melarang untuk bertaklid buta kepada beliau sangat banyak sekali. Dan maknanya sangat jelas. Semua orang yang
mendengar perkataan-perkataan beliau ini akan memahami dengan jelas ajakan beliau untuk mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan larangan beliau untuk bertaklid buta kepada diri beliau. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, imam yang keempat dari imam-imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Perkataan beliau dalam masalah ini juga sangat banyak. Di antara perkataan beliau yang menjelaskan masalah ini adalah perkataan beliau yang mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan sampai engkau bertaklid buta kepadaku, dan juga jangan sampai bertaklid buta kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Auza'i, ataupun Imam Thawri. Tapi ambillah sebuah pendapat dari sumber yang mereka gunakan untuk berpendapat. Ambillah dari dalil-dalil yang mereka mengambil darinya. Jangan bertaklid kepada individu tertentu. Beliau juga pernah mengatakan, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar-benar berada di jurang kehancuran. Beliau juga pernah mengatakan, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun. Pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Malik, dan pendapatnya Imam Abu Hanifah semuanya adalah pendapat. Wa huwa 'indi sawa. Pendapat-pendapat itu menurutku sama. Pendapat-pendapat itu di sisiku sama. Wa innamal hujjatu fil athar. Yang bisa menjadi hujjah hanyalah athar. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Inilah perkataan-perkataan dari semua imam empat yang sangat jelas mengatakan kepada kita akan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai kita bertaklid buta kepada mereka. Kemudian yang berikutnya yang ingin Ana sampaikan dalam muqaddimah ilmu fikih ini adalah bahwa kita wajib menghormati para imam. Kita tidak boleh bertaklid kepada mereka, tapi kita wajib menghormati mereka, karena mereka adalah para ulama, dan para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kaum muslimin mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang sangat tinggi keilmuannya tentang agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kalian dengan beberapa derajat. Maksudnya adalah dengan derajat yang sangat tinggi.
Dan jelas mereka adalah orang-orang yang tidak diragukan lagi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak kita ragukan lagi keilmuan mereka, tidak kita ragukan lagi ketakwaan mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita juga harus menghormati mereka. Kita harus memuliakan mereka. Kita harus menjunjung tinggi mereka, para imam. Jangan sampai ketika seseorang tidak sepakat dengan pendapat mereka, kemudian merendahkan kedudukan mereka. Bedakan antara kesalahan seseorang dengan penghormatan terhadap orang tersebut. Orang bisa salah. Semua manusia punya banyak kesalahan. Tapi tidak setiap orang yang bersalah bisa kita rendahkan. Ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tetap jaga kehormatannya. Apalagi ulama-ulama besar seperti ini, para imam 4. Kita harus menghormati mereka karena mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk berijtihad dalam mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka jelas mendapatkan pahala dari ijtihadnya. Apabila mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihad dan pahala sampainya mereka kepada kebenaran. Apabila mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Karena mereka mendapatkan 1 pahala, maka kita harus menghormati mereka. Ya, 2 kemungkinan ini ya sama-sama kemungkinan yang baik, walaupun salah satunya lebih baik daripada yang lain. Tapi yang jelas ya, ketika para imam tersebut berijtihad, ya, mereka tidak keluar dari kemungkinan baik. Ya, 2 kemungkinan tersebut ada kebaikannya. Ya, dan dua-duanya menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka benar dalam ijtihadnya, maka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan 2 pahala bagi mereka. Ketika mereka salah pun, mereka tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan mereka pahala. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Maka kita juga jangan sampai merendahkan mereka ketika kita tidak sepakat dengan pendapat mereka. Silahkan tinggalkan pendapat mereka, tapi jaga kehormatan mereka, jangan sampai mencelanya. Kita harus menghormati para imam tersebut, karena tidak ada seorang pun dari para imam tersebut yang sengaja menyelisih dalil, yang sengaja menyelisih Al-Quran, sengaja menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketakwaan mereka tidak akan menjadikan mereka berani untuk menyelisih Al-Quran dan sunnah. Keilmuan mereka yang tinggi tidak akan mengantarkan mereka kepada tindakan menyelisih Al-Quran dan sunnah secara sengaja. Kalau misalnya ada seorang yang mengatakan mereka telah terjatuh ke dalam kesalahan di sini, dan kesalahan ini menyelisih hadis Nabi Muhammad SAW, kita katakan iya, kemungkinan itu ada. Tapi ingatlah bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang sengaja bermaksud untuk menyelisih dalil, untuk menyelisih Al-Quran dan sunnah. Ketika mereka di mata kita menyelisih dalil
maka itu hanya di mata kita saja. Menurut mereka, apa yang mereka katakan masih sesuai dengan dalil. Oleh karenanya kita harus menghormati mereka. Ya, kita harus menghormati mereka. Adapun kesalahan-kesalahan mereka, maka itu adalah tabiat manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Tabiat manusia pasti banyak salah. Kullu bani Adama khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi keilmuan dan ketakwaannya, ya, biasanya kesalahan-kesalahan mereka sangat sedikit. Dan apabila dibandingkan dengan benarnya perkataan-perkataan mereka, maka tentunya perkataan-perkataan yang benar dari mereka jauh sekali lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang ada dalam perkataan mereka. Masalah yang berikutnya yang ingin Anda singgung dalam pengantar ilmu fikih ini adalah masalah bermadhab. Apakah kita wajib bermadhab ataukah tidak? Maka jawaban yang paling sesuai dengan dalil dalam masalah ini adalah jawaban yang mengatakan tidak wajib bagi kita untuk membatasi diri dengan mazhab tertentu. Tidak wajib bagi kita untuk membatasi diri dengan mazhab tertentu. Apa alasan pendapat ini? Yang pertama, tidak adanya dalil yang sahih yang menjelaskan wajibnya kita membatasi diri dengan mazhab tertentu. Yang saya maksud membatasi diri dengan mazhab tertentu adalah keadaan seseorang melakukan atau membatasi dirinya dengan mazhab tertentu, misalnya mazhab Hanafi, dan dia mengharamkan dirinya untuk keluar dari mazhab Hanafi. Kalau ada suatu pendapat yang menyelisih mazhab Hanafi, walaupun sesuai dengan dalil, walaupun dalilnya lebih kuat, maka dia tetap akan mengikuti mazhab Hanafi. Dia mengharamkan dirinya untuk mengikuti pendapat apapun yang menyelisih mazhab Hanafi. Ini yang saya maksud membatasi diri dengan mazhab tertentu, contohnya mazhab Hanafi. Ya, seperti ini adalah hal yang diperangi oleh semua imam mazhab. Sebagaimana saya sebutkan tadi perkataan-perkataan mereka. Jangan sampai kalian bertaklid buta kepadaku, ya, kepada para imam tersebut. Sehingga karena tidak adanya dalil yang sahih yang menjelaskan tentang wajibnya kita membatasi diri dengan mazhab tertentu, maka pendapat yang mengatakan wajib bagi seseorang untuk bermazhab dengan mazhab tertentu, ini adalah pendapat yang lemah. Tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Alasan yang kedua, karena para imam melarang untuk bertaklid buta kepada mereka. Sebagaimana saya sebutkan tadi perkataan-perkataan mereka. Silahkan dirujuk ke kitab-kitab biografi mereka. Akan kita dapatkan perkataan-perkataan mereka yang melarang kaum muslimin untuk bertaklid buta kepada mereka. Dan ini dalil yang sangat kuat yang menjelaskan tentang tidak wajibnya kita membatasi diri dengan mazhab tertentu. Dalil yang ketiga, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri
bahwa datangnya mazhab tersebut adalah belakangan. Datangnya mazhab tersebut adalah belakangan. Imam mazhab itu mereka hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Di zaman tabi'in tentunya belum ada mazhab Hanafi, belum ada mazhab Maliki, belum ada mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali. Kalau kita katakan bahwa bermazhab itu wajib, membatasi diri dengan mazhab itu wajib, maka kita akan mengatakan bahwa semua orang yang hidup di zaman tabi'in dan zaman sahabat, mereka telah berdosa karena mereka meninggalkan salah satu dari kewajiban dalam agama, yaitu mengikuti mazhab tertentu. Tentunya perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran. Cobalah kita tanya, apakah di zaman sahabat seseorang meninggalkan kewajiban di dalam agama? Di zaman tabi'in, semua orang meninggalkan salah satu kewajiban dari agama. Kemudian di zaman tabi'ut tabi'in, ada sebagian orang yang melakukan kewajiban agama tersebut. Tentunya kenyataan ini jelas ya tidak benar. Kita katakan semua sahabat Nabi meninggalkan kewajiban ini, semua tabi'in meninggalkan kewajiban ini. Kemudian kita katakan sebagian tabi'ut tabi'in melakukan kewajiban ini. Tentunya ini tidak pas ya dengan kenyataan bahwa generasi yang paling baik adalah generasi sahabat. Kemudian setelah itu generasi tabi'in. Tidak mungkin kita katakan sahabat semuanya meninggalkan kewajiban ini, tabi'in semuanya meninggalkan kewajiban ini, kemudian ada sebagian dari tabi'ut tabi'in yang melakukan kewajiban ini. Ini tidak selaras dengan kenyataan bahwa para sahabat dan para tabi'in adalah generasi terbaik umat ini. Mereka lebih mulia daripada generasi setelahnya. Tapi apabila ada pertanyaan, apakah bermadhab pasti tercela? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak setiap orang yang bermadhab itu tercela. Tidak setiap orang yang bermadhab itu tercela. Karena bermadhab itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang bermadhab hanya sebagai penyandaran diri saja kepada madhab tertentu, karena usul dia atau inti-inti dia dalam berdalil itu mengikuti madhab tertentu. Akhirnya dia mengatakan saya bermadhab Syafi'i, tapi dia tidak membatasi diri dengan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Apabila dia mendapatkan ada pendapat lain yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil, maka dia akan memilih pendapat itu. Ada orang yang bermadhab yang seperti ini, dan ini keadaan mayoritas ulama-ulama di zaman dahulu yang menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu. Mereka menisbatkan diri kepada madhab-madhab tertentu, tapi mereka tidak fanatik buta terhadap madhab tersebut. Mereka tidak membatasi diri mereka terhadap madhab tersebut. Silahkan dibuktikan. Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Muzani yang merupakan murid senior dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Silahkan kita buka kitab Mukhtasar Al-Muzani.
yang beliau katakan ini adalah ringkasan dari ilmu Imam Syafi'i. Di dalam kitab tersebut Imam Muzani sering menyelisih Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi beliau menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i, tapi tidak fanatik buta terhadap Imam Syafi'i. Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala imam yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, tapi banyak perkataan-perkataan beliau yang tidak sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Banyak perkataan beliau yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga demikian. Beliau menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, tapi ada beberapa perkataan beliau yang menyelisih perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Mawardi juga demikian. Imam Al-Ghazali juga demikian. Imam-imam yang lainnya juga demikian. Dan ini saya katakan tadi, mayoritas keadaan para ulama yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i di zaman dahulu demikian. Bahkan saya bisa katakan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i semuanya keadaannya demikian. Tidak ada satupun dari mereka yang fanatik buta kepada mazhab Syafi'i. Mereka menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, tapi mereka tidak membatasi diri dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, tapi mereka mengikuti dalil-dalil yang lebih kuat menurut pendapat mereka. Saya katakan bahwa bermadhab tidak semuanya tercela. Bermadhab yang tercela adalah bermadhab yang disertai dengan fanatik buta. Saya ulangi, bermadhab yang tercela adalah bermadhab yang disertai dengan fanatik buta. Bermadhab yang hakikatnya adalah membatasi diri dengan madhab tersebut dan mengharamkan diri untuk keluar dari madhab itu walaupun ada dalil yang lebih kuat yang menjelaskannya dalam pandangan dia. Seperti inilah bermadhab yang tercela. Kalau bisa disimpulkan, yang tercela itu bukan bermadhabnya, tapi yang tercela adalah fanatiknya. Yang tercela itu bukan bermadhabnya, tapi yang tercela adalah fanatiknya. Selama kita tidak fanatik dan kita tidak membatasi diri dengan madhab tertentu, tapi tujuan kita adalah mengikuti dalil-dalil yang menurut kita lebih kuat, maka bermadhab itu tidak tercela. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah yang berikutnya yang ingin Anda sampaikan juga, bahwa ketika kita meninggalkan perkataan seorang imam, bukan berarti kita merendahkan imam tersebut. Ketika kita meninggalkan perkataan Imam Abu Hanifah, maka bukan berarti kita merendahkan beliau. Begitu pula ketika kita meninggalkan perkataan Imam Malik, atau perkataan Imam Syafi'i, atau perkataan Imam Ahmad, atau perkataan imam yang lainnya, bukan berarti kita merendahkan mereka. Tapi karena kita melihat ada perkataan lain yang lebih pantas untuk kita ikuti, dan kalau kita tidak mengikuti perkataan lain yang lebih pantas untuk kita ikuti tersebut, maka kita akan celaka. Itulah alasan kenapa kita meninggalkan perkataan seorang imam madhab, karena di sana ada perkataan yang lebih pantas untuk diikuti. Itulah perkataan Allah, itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perkataan seorang imam
yang menurut kita, dalam pandangan kita, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang lebih pantas untuk kita ikuti adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Bukan berarti kita merendahkan para imam tersebut. Kita tetap menjaga kehormatan mereka. Kita tetap memuliakan mereka. Bahkan bisa kita katakan, ketika kita tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kita meninggalkan perkataan mereka dalam masalah tertentu, sebenarnya kita masih mengikuti mereka. Sebenarnya kita masih mengikuti mereka dalam perkataan yang lainnya, karena mereka semuanya mengajak kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka semuanya mengajak kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan kita dalam perkataan tersebut, dalam masalah tersebut, masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Memang kita menyelisih mereka dalam pendapatnya itu, tapi kita mengikuti mereka dalam ajakan mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, masalah yang ingin saya sampaikan adalah masalah lebih baik mana dalam belajar fikih. Kita mempelajari fikih dengan mempelajari kitab-kitab dalam madhab fikih atau kitab-kitab yang membatasi diri dengan madhab tertentu, ataukah mempelajari kitab yang tidak membatasi diri dengan madhab tertentu. Mana yang lebih baik bagi kita? Maka di sini dua-duanya mempunyai kelebihan. Dua-duanya mempunyai sisi kurang. Sebaiknya kita melihat keadaan kita. Saya melihat ini pendapat yang pertengahan. Kalau misalnya kita adalah seorang yang punya banyak waktu untuk mempelajari agama, kalau misalnya kita sebagai seorang talibul ilm yang kita punya target yang panjang dalam mempelajari fikih, maka lebih baik bagi kita untuk mempelajari fikih dari madhab fikih tertentu. Tapi kita harus tekankan tadi, jangan sampai fanatik kepada madhab tertentu. Apabila ada pendapat lain yang lebih kuat dalilnya, maka kita harus mengedepankan mengikuti dalil. Ya, apabila keadaan kita adalah seorang yang punya waktu yang panjang, punya waktu yang banyak untuk mempelajari fikih, maka lebih baik mempelajari fikih secara madhabi, mempelajari fikih melalui kitab madhab tertentu. Kemudian dari yang paling ringkas ke yang lebih luas, kemudian kitab yang lebih luas lagi, kemudian kitab muqaran atau fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Dengan tahapan seperti ini, maka ilmu fikih seseorang menjadi lebih kuat dan lebih runtut. Tapi ini tidak banyak dimampui oleh kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin, apalagi di zaman kita ini, tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mempelajari fikih. Memang ada orang-orang tertentu yang punya banyak waktu untuk mempelajari fikih yang bisa melakukannya, tapi jumlah mereka sedikit.
Yang paling banyak adalah orang-orang yang belajarnya hanya ketika ada waktu saja. Bagi orang-orang yang demikian, maka yang lebih baik adalah mempelajari fikih dan tidak membatasi diri dengan mazhab tertentu. Tapi fikihnya dikaitkan dengan dalil secara langsung. Kita sampaikan atau kita pelajari masalah fikih tertentu, kemudian kita ketahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dalil yang lain yang mu'tabar. Secara langsung seperti itu lebih baik, lebih berkah karena kita lebih dekat kepada dalil. Ini pendapat yang saya lihat ya paling kuat dalam masalah ini. Bahwa dua cara mempelajari ilmu fikih tersebut, dua-duanya punya kelebihan. Namun kelebihan-kelebihan tersebut sesuai dengan keadaan seseorang. Apabila dia punya banyak waktu untuk mempelajari fikih, maka silahkan mempelajari fikih dengan melalui kitab-kitab madhab. Kemudian cari dalilnya. Kemudian setelah itu, kalau misalnya ada dalil yang lebih kuat, maka ikuti dalilnya. Begitu terus bertahap, dari yang paling tipis sampai yang tebal, kemudian fikih perbandingan madhab. Kalau tidak punya banyak waktu untuk belajar fikih, maka pelajari fikih yang praktis. Ketahui masalah fikihnya, kemudian ketahui dalilnya tanpa membatasi diri dengan mazhab tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan karena waktunya sudah selesai, ya sudah habis jam 7 tepat, ya maka mohon maaf sesi tanya jawab tidak ada dalam kajian ini. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya ada waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Ya, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita, dan saya tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.